Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti biasa kembali lagi dengan saya Bapak Harurija dari kampus TI Siliwangi Garut, yang mana sekarang itu lagi memenuhi tugas saya yang akan dibawakan dengan tema membangun pembelajar mandiri di era digital. Ya, pembelajaran teknologi digital itu telah mengubah cara belajar dalam dunia pendidikan. Saat ini juga informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet, aplikasi, siaran-siaran langsung, dengan lain-lain. Hal ini juga menuntut siswa untuk tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga mampu belajar secara mandiri. Pembelajaran mandiri juga adalah siswa yang memiliki inisiatif, motivasi, tanggung jawab dalam mengelola proses belajar sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi digital, siswa dapat mencari sumber belajar, memahami materi, serta mengevaluasi kemampuan mereka mandiri. Oleh karena itu, membangun pembelajaran mandiri di era digital menjadi sangat penting agar siswa mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, berpikir kritis, dan terus mengembangkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, mungkin itu sebagai prolog awal dari saya. Mungkin kita akan lanjut ke per poin ya, yang dimana poin ke-1 itu ada konsep pembelajaran mandiri. Ya, mungkin individu yang mampu bisa mengelola proses belajar secara aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mandiri. Siswa tidak hanya juga menunggu penjelasan dari guru, tapi juga dia bisa berinisiatif mencari informasi dari manapun, dari Google, dari kalau zaman sekarang dari TikTok, dari pokoknya banyaklah media-medianya. Jadi bisa memahami materi dan mengevaluasi hasil belajarnya. Di era digital ini juga semakin penting karena siswa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar melalui teknologi. Nah, poin yang kedua adalah peran teknologi atau disebut akses informasi tanpa batas. Teknologi digital kemungkinan ini siswa untuk mengakses informasinya secara cepat dan luas. Internet menyediakan berbagai sumber belajar seperti artikel, video pembelajaran, e-book, dan jurnal ilmiah, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi ini, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas saja, tetapi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, bisa dari rumah juga. Yang ketiga itu platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online juga membantu siswa belajar secara mandiri dengan menyediakan berbagai materi dan aktivitas pembelajaran. Contohnya platform online saat antara lain mungkin bisa pakai learning management system LMS, aplikasi pembelajaran digital, kursus online, dan kelas virtual. Mungkin itu contoh platform-platformnya ya. Yang keempat, alat evaluasi mandiri dan artificial intelligence AI. Mungkin teknologi digital juga menyediakan berbagai alat evaluasi yang membantu siswa mengetahui tingkat pemahaman mereka, seperti kuis online, seperti yang di Kahoot. Yang kedua, latihan soal interaktif, aplikasi berbasis AI. Memberikan umpan balik secara cepat itu juga membantu siswa memahami kesalahan dan memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali. Mungkin kita lanjut ya, multimedia dan kolaborasi digital itu bisa juga seperti video, animasi, atau simulasi. Membangun proses belajar itu lebih menarik juga dan mudah dipahami. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan kolaborasi melalui diskusi online kan bisa, dan forum pembelajar dan kerja kelompok secara virtual. Hal ini juga membantu siswa belajar bersama dan saling bertukar ide meskipun berada di tempat yang berbeda-beda kan. Mungkin kita lanjut juga ke 6 ya, manfaat teknologi dalam membangun pembelajaran mandiri.
Manfaatnya adalah dalam pembelajaran yaitu memberikan berbagai manfaat, antara lain bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, mempermudah akses informasi dan materi pembelajaran, dan membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif juga bisa, dan membantu siswa belajar secara fleksibel dan mandiri. Oke, kita lanjut ke tantangan. Apa sih tantangan pemanfaatan teknologi? Itu meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan teknologi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti itu tuh gangguan dari media sosial dan hiburan digital, dan informasi yang tidak selalu benar atau valid, yang hoax itu, ketergantungan terhadap teknologi, kurangnya pengawasan dalam penggunaan internet, bisa aja pakai apa saja yang tidak diharuskan. Oleh karena itu diperlukan juga literasi digital dan pengawasan yang baik agar teknologi digunakan secara positif. Oke, yang mungkin ya poin terakhir ya sebelum kesimpulan, strategi meningkatkan kemandirian belajar. Itu banyak per poin ya, ada 5 mungkin. Memberikan tugas berbasis proyek seperti tugas puzzle, kahwot itu bisa di sana, itu berbasis proyek. Menggunakan pembelajaran berbasis masalah, menggunakan teknologi sebagai media belajar juga bisa, melatih siswa melakukan refleksi atau evaluasi diri, dan mendorong siswa untuk aktif mencari informasi. Ya, di sana itulah banyak poin-poinnya ya. Mungkin kalau dibahas lebih detail ya mungkin strategi tersebut juga bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin segitu poin-poin yang saya telah berikan. Kita tutup dengan kesimpulan masa depan mungkin ya pembelajaran. Di masa depan mungkin pembelajaran akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi menurut saya. Oleh karena itu penting bagi siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, dan juga dengan dukungan guru, teknologi, dan strategi pembelajaran yang tepat, siswa dapat berkembang menjadi individu yang kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan digital. Itu mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.